wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Rektor UIN Maulana Malik Rahimahullah Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin MA, yang kami hormati Ketua Hay'ah Tahfidzul Quran Al-Ustadz Abdullah Zainur Rauf MHI, yang kami hormati jajaran pembina Hay'ah Tahfidzul Quran, yang kami hormati Ustadz Taufikur Rahman dan Gus Muhammad Abid Mu'afan selaku pemateri kita pada siang hari ini, dan tak lupa jajaran musaidah dan peserta pelatihan metode dan manajemen tahfidz Al-Quran yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan kepada sang proklamator alam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin yang berbahagia, saya Rizka Putri Asyafi'i dan saya Farha Kamila Tengah Anwar selaku Master of Ceremony izin membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Hay'ah Tahfidz Al-Quran. Acara yang keempat sambutan-sambutan, dan acara yang terakhir yakni penutup atau doa. Marilah kita buka acara pada siang hari ini suratul Fatihah. Semoga acara awal hingga akhir berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Ana hadiniya biridullah bi syafaat Rasulullah. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ning Syarifah. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marshai'ah Tahfidzul Quran yang akan dipimpin oleh Nying Mirza. Kepada yang bertugas kami persilakan. Hadirin diperkenankan berdiri.
واهدنا في سبيل القويم. هيئتنا هيئة تفيد القرآن، هيا معا للحفظ وتأسيس القرآن. هيئتنا هيئة تفيد القرآن، هيا معا للحفظ وتأسيس القرآن. لتربية أبناء الزمان عن النتيجة للإنسان، للطلب رضا الرحمن، للطلب رضا الرحمن. هيا ونبدأ القرآن، هيا ونبدأ القرآن، هيا ونبدأ القرآن، هيا ونبدأ القرآن. اعلموا وانهضوا واسلكوا وادخلوا في هيئة تفيد القرآن. اعلموا وانهضوا واسلكوا وادخلوا في هيئة تفيد القرآن. هيئتنا هيئة تفيد القرآن، هيا معا للحفظ وتأسيس القرآن. هيئتنا هيئة تفيد القرآن، هيا معا للحفظ وتأسيس القرآن. لتربية أبناء الزمان حول النتيجة للإنسان، للولد رضا الرحمن، للولد رضا الرحمن. يا ربنا يا ربنا أسلم لنا، يا ربنا وفق لنا، يا ربنا وفق لنا. يا ربنا يا ربنا أسلم لنا، يا ربنا وفق لنا، يا ربنا وفق لنا. واهدنا في سبيل القويم، واهدنا في سبيل القويم، واهدنا في سبيل القويم. Hadirin diperkenankan duduk kembali. Acara selanjutnya ini sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Hay'ah Nafidz Al-Quran. Kepada yang terhormat Dr. Andes Abdullah Zainur Rauf MHA, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang beserta jajarannya, para pembina Hay'ah Tahfidzul Quran UIN Malang yang saya hormati, narasumber pada acara pelatihan dan manajemen tahfidz Al-Quran, Ustadz Taufikur Rahman dan Ustadz Abid Mu'affan yang saya hormati, segenap para musaid, musaidah yang saya cintai, serta peserta pelatihan
yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kepada kita semuanya, utamanya pada siang hari ini, hingga karenanya kita bisa hadir di tempat yang baik dan insya Allah penuh manfaat. Mudah-mudahan pertemuan siang ini sampai sore nanti Allah berkenan memberi kepada kita semuanya ilmu nafi'ah fiddin wa dunya wal akhirah. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah acara siang ini saya rasa merupakan acara yang sangat bagus sekali. Ya. Kenapa? Karena kalau sekarang memang manfaatnya tidak kita rasakan. Tapi saya yakin nanti kalau kalian sudah lulus dari UIN Malang ini, manfaat dari acara siang hari ini sangat kita butuhkan sekali. Acara semacam ini sangat kita perlukan sekali. Nanti di pasca kalian itu kuliah di UIN Malang ini. Sebab apa? Sebab memang peruntukan dari acara semacam ini bukan sekarang untuk kalian semua, tapi 4 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun yang akan datang ketika kalian sudah lulus kuliah di UIN ini dan kemudian menikah. Ya, kalau 4 tahun atau 5 tahun yang akan datang kan yang putri ini kan insya Allah kan sudah nikah semuanya. Amin. Ya, amin. Kalau yang laki-laki 10 tahun yang akan datang tidak apa-apa. Untuk yang perempuan ini 5 tahun yang akan datang. Bahkan insya Allah tahun depan atau 2 tahun yang akan datang sudah ada yang akan menikah ini. Kayaknya baunya banyaknya begitu. Ya. Itu. Nah, kalau kalian ini sudah keluar dari sini, nanti kamu akan menghadapi problematika terutama tentang tahfidzul Quran. Karena itu keberadaan acara ini, terselenggaranya acara ini sangat kita butuhkan sekali. Karena itu kami dan para pembina merasa perlu untuk membekali kalian ini dalam mengetahui manajemennya, ya, metode yang baik untuk tahfidzul Quran itu kayak apa itu nanti. Nah, sebab dengan mengetahui metode yang tepat maka akan menghasilkan tahfidz atau hafidhin hafidhat yang cepat sekali. Ya. Jadi dengan menggunakan metode yang tepat maka kita akan melahirkan para hafidhin hafidhat yang cepat sekali. Kalau biasanya tahun-tahun kemarin para pembina dulu itu 3 sampai 5 tahun, mungkin dengan mengikuti acara siang ini tidak 3 sampai 5 tahun, mungkin bisa 3 bulan atau 5 bulan sudah khatam. Ya, ya. Saya kira kok ada yang semacam ini. Sebab apa? Sebab banyak sekali orang-orang yang dalam menghafalkan Al-Quran itu tidak sampai 1 tahun sudah khatam 30 juz. Tidak hanya juz 30, tapi 30 juz dalam waktu kurang dari setengah tahun. Ya.
Saya sebutkan saja, saya kira tidak wiba. Profesor Dr. Kiai Haji Said Abdul Husain Al Munawwar, mantan Menteri Agama tahun 2000. Nah, kalian sudah lahir apa belum? Belum lahir. Jadi tahun 2000 ya, itu Menteri Agamanya 2001 ya, saya maksud 2001 sampai 2004 itu Menteri Agamanya adalah seorang hafid Al-Quran, ahli tafsir, seorang faqih, seorang usuli, jadi ahli usul fikih ulumul Quran. Nah, itu beliaunya kalau berbicara tentang Al-Quran itu sudah di luar kepala. Itu cerita ketika saya waktu itu jadi mahasiswa. Ketika menghafal Al-Quran itu beliau tidak dari kecil, tapi sudah kuliah S2. Kuliah S2 di Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah sana. Kuliah S2 terus menghafal Al-Quran hanya membutuhkan waktu 4 bulan. 4 bulan ya. Ya dugaan saya ya mungkin metodenya pas, terus di samping itu daya ingatnya 200 mungkin. Nah, daya ingatnya nilainya 200. Nah, kita ini saya tidak tahu kalian ini termasuk yang 200 apa 250 saya juga tidak tahu. Ya. Nah, itu beliau bahkan mengatakan kok seandainya tidak sambil kuliah 2 bulan insya Allah sudah khatam. Beliau bilang begitu ya. Ini nah saya mengharap di antara kalian ini ada yang semacam itu, cukup 4 bulan khatam 30 juz, tidak hanya juz 30. Karena itu keberadaan metode ini sangat perlu sekali. Karena itu mohon nanti diikuti dengan baik dan cermat agar ilmu yang akan kalian itu peroleh nanti bisa maksimal. Di samping itu insya Allah nanti ada ilmu yang lain yang akan kalian peroleh ketika nanti mengikuti pelatihan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Karena waktunya sudah sore, kalau kemudian saya memperpanjang sambutan saya, kiranya tidak tepat dan kurang dan lebihnya dimaafkan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya yang pimpin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa memohon kepada Allah semoga acara kita pada siang hari ini benar-benar diridhoi oleh Allah, diberkahi kalian semua, kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa kita aplikasikan untuk perjalanan kita menghafalkan Al-Quran ke depan. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li syafa'atil Fatihatil Mu'azzam wa sama'il mathani wal Qur'an al-'azim ala man wa salafus salih wa ala ma nawal wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir-rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina ila akhir dhurriyyat wa talamidana man lana man fina min ibadika as-salihin ahlil khair wa ahlil tuqa ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya dzal jalali wal ikram alladzina yarithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi'idka ya Allah wa ahlil ilmi wa ahlid din wa ahli sunnah wal jamaah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair. Rabbana sahhil umurana wa hassil maqasidana wa ballighna ilayka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana ijma'na jam'an marhuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara pembukaan doa usai. Kami selaku Master of Ceremony mohon maaf bila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala. Sekian dari kami. Ihdinas siratal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membacakan CV dari moderator pertama kita. Sudah nggak sabar, G? Saya bacakan CV-nya. Nama Gus Muhammad Adin Nastiar. Beliau ini lahir di Bogor 3 April 2002. Beliau dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Syariah. Pendidikan Pondok Pesantren An-Nur li Tahfidzil Quran Bogor. Sekarang Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Pengalaman yang pertama, musyrif Pondok Pesantren An-Nur li Tahfidzil Quran Bogor. Yang kedua, musyrif Pondok Pesantren Darul Taufik Ar-Rahman Bogor. Dan yang ketiga ada musyrif Rumah Taufik Darul Quran Bogor juga. Pengalaman organisasi beliau ini juga cukup banyak ya Gus nih. Yang pertama, beliau pernah menjadi Ketua Pusat Arroz Community 2021, HRD DPP Arroz Islamic Forum tahun 2022, Mentor Tahfidz Hafidin Foundation 2021, Divisi Public Relation Teman Ngafalmu Batch 1 2021, Divisi Humas HMPS IAT tahun 2021, Divisi Huda HTQ UIN Malang tahun 2021, dan sekarang beliau menjabat menjadi Wakil Ketua Musaid Masa Hikmah 2022-2023. Masya Allah, ini pengalamannya sangat luar biasa guys di saat ini. Langsung saja kita sambut untuk maju ke depan Gus Muhammad Adin Nastiar. Monggo Gus, silakan. Terima kasih kepada MC yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Al-Ustadz Dr. Andes Abdullah Zainur Rauf MHI selaku Ketua Hay'ah Tahfidz Al-Quran UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang terhormat seluruh jajaran Dewan Asatidz HTQ UIN Malang, dan tak lupa seluruh peserta pelatihan metode dan manajemen Tahfidz Al-Quran yang diselenggarakan oleh Hay'ah Tahfidz Al-Quran yang berbahagia dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tak lupa kita curahkan ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi sudah disebutkan beberapa profil dari saya. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Saya Muhammad Aden Hasdian. Insya Allah saat ini selaku moderator akan memandu jalannya acara, khususnya sesi penyampaian materi yang pertama. Seperti yang kita ketahui, materi pertama kali ini akan membahas tentang memanage self-image dan mindset dalam menghafal Al-Quran. Tentu kita ketahui ya, bahwa kepercayaan diri dan mindset yang baik itu adalah sebuah modal untuk menuju kesuksesan. Tak terkecuali juga dalam menghafal Al-Quran. Maka saat ini kita akan membahas tentang materi memanage self-image atau bisa dibilang kepercayaan diri dan juga mindset yang baik dalam menghafal Al-Quran, sehingga akan mencapai kesuksesan dalam menghafal Al-Quran. Dan bagaimana bentuk penerapannya dan bagaimana kesuksesan dalam menghafal Al-Quran itu seperti apa, nah itu nanti akan dijelaskan oleh pemateri kita, yakni yang sudah ada di hadapan kita, yakni Al-Ustadz Taufikur Rahman, SPSI MPD. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita kali ini. Nama lengkap beliau adalah Ustadz Taufikur Rahman, SPSI MPD. Tempat tanggal lahir Pamekasan 13 Agustus 1988. Alamat Jalan Kauman RT 13 RW 02 Gondang Legi Malang. Nomor telepon beliau 0853 3077 1714 dan email taufikurrahman 8890@yahoo.com. Pendidikan beliau jenjang menengah atas ditempuh di MAK Tahfidzul Quran Al-Amin Ridwan. Jenjang S1 Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Psikologi. Dan jenjang S2 Magister PAI Univ Raden Rahmat Malang. Kemudian pengalaman organisasi beliau, yakni yang pertama adalah founder Kelas Quran Indonesia, kemudian pengasuh Ponpes Tahfidz Ar-Rahman for Children Malang, pendiri dan pengasuh Yayasan Pondok Quran Nusantara, manajer Tahfidzul Quran Pondok Pesantren An-Nur 1 Bulu Lawang, kemudian pengembang Tahfidz Al-Quran PPT Kisyadili, kemudian perintis Pondok Tahfidz Al-Muflisin Sibuhuan Padang Lawas Sumatera, kemudian Head of Scientific Section di MTA Al-Amin Ridwan. Kemudian beliau juga dulunya sebagai anggota Hayat Tahfidz Al-Quran UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian beliau juga ketua LSO Tahfidz Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian beberapa prestasi atau piagam yang beliau raih, yakni Certified of Hypnosis di Indonesian Board of Hypnotherapy, Certified of Hypnotherapy di Indonesian Board of Hypnotherapy, Professional Trainer di Bravo Fish Malang, praktisi Quranic Cybernetic Mentoring, dan terakhir terapis and motivator for Tahfidzul Quran. Sangat luar biasa CV dari beliau, biografi sedikit ya, yang sudah saya bacakan tadi. Maka tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan segera memasuki acara inti, ya, ini penyampaian materi yang pertama. Tadi sudah dijelaskan temanya adalah memanage self image dan apa? Iya, mindset dalam menghafal Al-Quran. Memanage self image dan mindset dalam menghafal Al-Quran. Itu akan semua dibahas tuntas oleh pemateri kita, dan nanti ada sesi tanya jawab yang teman-teman bisa menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan.
Sambil menunggu mungkin kita baca tata tertibnya dulu. Tata tertibnya akan saya sebutkan. Untuk nanti peserta diharapkan untuk memperhatikan dengan baik materi yang disampaikan. Kemudian ketika ada pertanyaan nanti di sesi pertanyaan, peserta diharap mengacungkan tangan. Kemudian ketika sudah dipilih langsung berdiri dan memperkenalkan dengan menyebutkan nama dan asal jurusan. Seperti itu saja ya. Jadi mari kita langsung sambut beliau, yakni Al Ustadz Taufikur Rahman, SPSI MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Falyatafaddal mashkura. Jangan tegang-tegang lah teman-teman. Sampai ini baru masuk UIN sudah tegang. Santai ya. Tegang nih, santai ya. Kita sekarang belajar ya, tapi sambil santai, tidak usah terlalu nanti tegang stroke di sini bingung ya. Sudah perkenalan ya. Memang kita harus perkenalan karena kalau tak kenal, nah itulah. Kalau tak kenal maka tak tahu lah. Oke. Kalau tak tahu maka kata tak sayang gitu loh. Oh sampean ini mau bilang sayang aja susah. Gak usah gengsi lah. Kalau tak tahu maka tak sayang. Kalau tak sayang maka tak cinta ya. Tapi masalahnya kalau sudah cinta melekat, tai kucing rasa coklat katanya. Gitu dah, betul. Jadi memang kalau sudah cinta melekat, semuanya rasa coklat. Ya. Yang awalnya pahit jadi manis. Yang awalnya hitam jadi jadi putih kan? Yang awalnya jelek jadi cantik, tampan gitu ya. Meskipun meskipun temennya bilang, itu sudah hitam, jelek, jerawatan, kemeluan, hidup lagi, dekil lagi, degang gitu. Itu mesti cinta. Kalau sudah cinta melekat maka tai kucing ya itu ya. Jadi biar santai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman. Ya. Taufikur Rahman dulu saya juga pernah kuliah di sini. Jadi kita satu alma mater. Jadi santai saja ya. Kita sharing. Ada kamera. Wah. Ini. Nah, jadi kita sharing. Saya dulu masuk tahun 2010. Jadi saya ulangi lagi. Saya masuk UIN tahun 2010 gratisan ya, lewat jalur beasiswa. Dulu itu ada jalur beasiswa JUS. Sebelum kita perkenalan saya cek 1 2 3.
Ini biasanya perempuan yang suka pegang-pegang ini. Gak apa-apa ya. Insya Allah kita akan sharing-sharing hari ini. 2010 itu saya coba daftar, waktu itu ada program ujian 10 juz ya, coba nyoba ya. Waktu itu yang daftar sekitar 150 orang. Alhamdulillah saya diterima sebagai penerima beasiswa untuk yang 10 juz. Oke, tepuk tangan buat masnya. Ya, tepuk tangan buat masnya, yang buat saya. Di jurusan waktu itu jurusan psikologi. Jadi waktu itu mungkin saya kan nggak tahu psikologi gitu ya, tiba-tiba masuk, keterima beasiswa, langsung dikasih ATM, rekening, alhamdulillah gitu. Tapi jurusannya psikologi. Cerita sedikit, waktu itu satu kelas itu saya paling tua. Ya, saya paling tua. Jadi umurnya teman-teman itu ada yang 17 tahun, 18 tahun, saya waktu itu 22 tahun. Karena sempat tidak kuliah selama 2 tahun. Jadi saya sempat bukan nganggur, waktu itu saya ke Sumatera bikin pondok tahfidz di Sumatera. Ya, alhamdulillah sekarang murid-murid saya yang menjalankan, dan murid-murid saya sudah ada yang umroh, ada yang haji gara-gara ikut lomba tingkat kabupaten. Ya, mereka umroh, gurunya nggak umroh gitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah saya kuliah di UIN ini selama kurang lebih 3,5 tahun. Jadi 3,5 tahun itu sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Tepuk tangan buat masnya lagi. Ya. Nah, setelah selesai, waktu itu tahun 2013 ya, 13 akhir selesai. Tapi wisudanya 2014, karena waktu itu wisuda setahun sekali. Kalau sekarang mungkin setahun 2 kali. Waktu itu di zaman saya setahun sekali. Setelah wisuda langsung lamar gitu ya. Langsung menyunting juga asli asli Malang, jurusan PGMI. Nah, di daerah Pagelaran, Gondang Legi itu Pagelaran gitu. Gondang Legi masih kesananya Pagelaran. Jadi alhamdulillah saya keluar dari Malang waktu itu bawa 2 sertifikat. Yang pertama sertifikat ini ijazah S1 UIN, yang kedua sertifikat KUA. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sampean tak doakan, mudah-mudahan nanti pulang bawa 3 sertifikat langsung ya. Amin. Amin ya keras ini. Alhamdulillah sekarang saya sudah mulai 2019 itu bikin pondok tahfidz ya, bikin pondok tahfidz, dan alhamdulillah saya bikin pondok tahfidz, mertua saya iri, Cong katanya, kan pakai bahasa Madura sana, Cong bikinkan pondok juga gitu ya. Akhirnya saya buatkan juga pondok. Setelah dibuatkan bingung ya, karena saya sudah punya pondok sendiri. Akhirnya sekarang ada ipar yang melanjutkan. Setelah itu mertua selesai bikin pondok, Mbah bilang buatkan TBQ. Akhirnya kita buatkan TBQ. Alhamdulillah sekarang sudah 2 tahun berjalan. Dan insya Allah doakan ya teman-teman ya, karena kita masih merintis dari awal. Insya Allah tahun depan ini kita akan membuka sekolah formal SMP tahfidz Al-Quran. Bahkan ya, mana nih? LCD-nya nggak ada. Oh ya.
Jadi sekilas itu ya, dan sekarang saya masih aktif mengajar di Asadin 4 karena diminta untuk merintis SMP kemarin, 2 tahun kemarin, dan alhamdulillah SMP-nya sekarang sudah berjalan dan MI-nya sudah berjalan. Dan saya diamanahkan sebagai perintis juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan berkah umur ini ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi itu sekilas tentang saya. Jadi sekilas saja ya, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau banyak panjang gitu kayak coki-coki, enak. Ya, oke, next, mana ini? Ya, masih proses. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Saya punya Quran nih. Saya punya 1, 2, 3, 4, 5. Akan saya bagikan ke sampean gratis. Ya. Jadi barang siapa nanti. Tapi syaratnya jawab dulu gitu ya, jawab pertanyaan. Jadi saya harapkan nanti sampean harus konsen. Harus konsen? Konsen. Oke. Kalau nggak konsen bau? Bau terasi. Ingat ya, kalau nggak konsen bau terasi. Jadi saya harapkan nanti sampean harus konsentrasi supaya nanti bisa mendapatkan Quran yang ada di depan ini. Ada 5, insya Allah saya akan berikan 5. Salah satunya nanti sampean harus hafal nih teman-teman panitia-panitia yang ada di sini. Nanti saya ayo hafal, nanti saya tanya sebutkan 15 panitia gitu ya, contoh gitu ya. Nanti kalau cuma 5 nggak dapat, jadi kalau 15 insya Allah dapat. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin ya, karena kita masih diberikan nikmat yang mungkin tidak bisa ditukar dengan dunia dan isinya. Pasti gak bisa ditukar, yaitu nikmat iman dan Islam. Karena kuncinya hidup di dunia itu satu, walah tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim. Dan alhamdulillah hari ini kita punya itu. Jadi patut disyukuri. Kalau bisa setiap habis sholat, makasih Allah, makasih Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, sudah ditakdirkan menjadi seorang muslim dan muslimah. Terus alhamdulillah yang kedua, kita juga harus bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan nikmat kesempatan. Ya. Kesempatan hidup. Ya. Maka pergunakan itu ya. Karena orang-orang yang mati itu, yang sudah di kuburan di alam barzah itu teman-teman, itu pengen hidup lagi. Ya. Pengen hidup lagi untuk menjadi apa di Al-Quran itu? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Jadi mereka kalau ditawari hidup lagi itu, mereka akan minta apa saja, sedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Ya. Terus alhamdulillah yang ketiga, ini juga patut wajib dengan syukuri kepada Allah. Apa itu? Kita masih diberikan nikmat bersama Al-Quran. Itu luar biasa ini. Ya. Bersama Al-Quran, membaca Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran, itu nikmat sangat luar biasa sekali. Nah, karena kenapa? Lihatlah teman-teman, kita mungkin di kampung tidak punya kesempatan belajar Al-Quran, tidak punya kesempatan untuk mengaji, menghafal, mentadabburi, dan juga tidak punya kesempatan bersama orang-orang para penghafal Al-Quran. Dan kita dikasih
Allah. Maka sepatutnya lah kita berucap kepada Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita senantiasa aturkan kepada Nabi besar, Nabi akhiruz zaman, pemimpin anak Adam. Kata Nabi Muhammad, ana sayyidu waladi Adam, saya pemimpin anak Adam. Kata Nabi Muhammad juga berkata beliau, surga itu diharamkan kepada nabi-nabi dan rasul sebelum aku masuk pertama kali, dan surga itu diharamkan kepada umatnya nabi-nabi dan rasul sebelum umatku masuk pertama kali. Jadi luar biasa nabi kita itu, ya. Maka sepatutnya lah kita berucap salawat kepada beliau, Allahumma sholli ala Muhammad, ya. Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita langsung masuk ke materi karena sudah agak sore ya. Saya kebagian materi memanage self image dan mindset dalam menghafal Al-Qur'an. Jadi kita akan cuci otak kalian. Gimana caranya sih memindset, apa ya, otaknya disetting untuk selalu ingat sama Al-Quran, selalu cinta sama Al-Quran, selalu ingin menghafal tanpa harus disuruh, hilang rasa malasnya, timbul semangatnya gitu ya. Ini ada caranya teman-teman. Nanti insya Allah kita akan belajar bersama ya. Dan insya Allah ya ke depan, nah ini saya memang digemari sama ibu-ibu. Ya, ini saya. Jadi alhamdulillah saya sudah ngisi seminar di mana-mana gitu ya, teman-teman ya. Berkat doa dari guru-guru di sini. Alhamdulillah. Enggak usah nyanyi ya. Karena sampean sudah mau nyanyi? Hah? Oke, semuanya kita bernyanyi. Ada ini nih. Sampean klik sini saja. Nyanyi sambil berdoa. Bisa ya? Bisa? Sini? Gak bisa? Biasanya bisa langsung diklik. Gak bisa? Gak bisa? Ya sudah, gak usah nyanyi, kan bukan vokalis semua ya. Ini kan orang-orang anu ini. Sekarang saya tanyalah pada diri Anda masing-masing sebelum kita masuk ke materi. Ya, coba tanya sekarang. Sudah yakin nggak pada diri Anda? Ya, Anda ini bisa ngafal Quran 30 juz? Yakin? Hah? Yakin? Yakin? Kalau di prosentase keyakinan itu dari 1 sampai 10 berapa? Nah, berarti kalau 9 ya nggak yakin. Ya, 10 harusnya. Ada nggak yang belum yakin? Nggak apa-apa, bilang aja. Saya Ustadz nggak yakin. Nanti kita akan analisis dari segi mana nggak yakinnya. Jadi sampean jawab sendiri. Silakan dijawab sendiri. Nanti kita akan bersama analisis dan kita pecahkan masalah itu bersama-sama supaya nanti kita bermental penghafal Al-Quran, alam bawah sadar juga penghafal Al-Quran, actionnya juga penghafal Al-Quran dan disiplin gitu ya. Ada dulu ya. Ya, silakan dibaca sambil nunggu adzan.
Lanjut ya teman-teman ya. Cek. Jelas ya suaranya? Alhamdulillah. Yakin nggak kita bisa ngafal Quran 30 juz? Yakin ya? Oke, yakin? Oke. Ada yang belum yakin? Mungkin sebagian ada yang belum yakin. Ya, oke, nanti insya Allah di akhir kita akan yakinkan. Jadi kita akan rubah mindset kita menjadi memang mental para penghafal Al-Quran. Ya. Ketika sudah kita bermental para penghafal Al-Quran, maka akan berlaku ayat Allah yang menerangkan bahwasanya walaqad yassarnal Quran lidzikri. Allah akan memudahkan. Ada lagi ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjihad di jalan Allah, maka Allah akan kasih jalan. Ya. Ada juga lain pakinlah ya. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar terbaik. Ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tak disangka. Dan alhamdulillah saya sudah merasakan itu gitu ya, teman-teman. Saya sudah merasakan itu, alhamdulillah. Terus di ayat disebutkan bahwasanya wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura, ya, wa anna sa'yahu saufa yura. Usahamu akan nanti ditampakkan oleh Allah. Jadi kalau usahanya 10 ya 10 gitu. Kalau usahanya 5 ya 5. Kalau usahanya 1 ya 1 gitu. Jangan minta 5 kalau cuma usahanya 1. Mustahil kan seperti itu. Jadi insya Allah nanti kita akan rubah mindset kita, sama kita akan memanage semua tentang diri kita untuk menjadi mental para penghafal Al-Quran supaya sukses nanti mentalnya itu. Tapi pertanyaannya adalah yang pertama, yakin apa enggak dulu? Kita bisa gitu. Hah? Yakin apa enggak? Yakin. Harus yakin, wajib yakin. Karena yang pertama kali turun ke Nabi kita Muhammad itu bukan syariah, teman-teman, tapi keyakinan akidah. Jadi sebelum sampean menghafal, yakin dulu gitu ya. Jangan sampai gak yakin. Kalau sampean gak yakin ya sudah wassalam, gak mungkin selesai tuh. Nanti bisa malas, kena godaan bantal guling wis tidur ya. Kena angin ke barat ikut ke barat, kena angin ke timur ya ikut ke timur dan lain sebagainya. Karena belum yakin, keyakinan itu belum kokoh. Jadi keyakinan ini sebagai pondasi awal kita ya untuk menjadi hafid Quran 30 juz. Ya. Paham tuh? Oke, bagaimana? Next. Ya. Nah, sekarang kita mulai dari self image. Apa itu self image? Self image itu citra diri, penilaian terhadap diri. Ya. Jadi sampean itu menilai diri sampean itu seperti apa? Gitu ya. Positif apa negatif? Apa lebih banyak positifnya? Apa lebih banyak negatifnya? Coba sekarang bayangkan. Pernah ngaca? Pernah ngaca ya? Oke, sering. Ketika ngaca yang tampil fotonya siapa tuh? Mukanya siapa tuh? Hah? Hah? Diri sendiri. Jangan-jangan begini. Ya.
Enggak. Yang awalnya di kaca hitam, enggak, saya putih gitu ya. Yang awalnya pesek, oh enggak, saya mancung gitu ya. Pernah seperti itu? Enggak, saya ini kayaknya agak tembem sedikit gitu. Atau saya ini agak kurus sedikit gitu. Jadi timbul rasa tidak pede. Ketika sudah timbul rasa tidak pede, maka tidak ada syukur di situ. Itu sudah kesalahan fatal. Ya, jadi tampil apa adanya, teman-teman. Ya, tampil apa adanya. Jadi jangan sampai dohir kita itu memanipulasi yang batin. Jangan sampai, karena itu sudah bohong kan, tidak baik kalau dalam menghafal. Ya. Jadi memang keyakinan sudah mantap gitu ya. Bismillah, citra dirinya harus positif ya. Karena Al-Qur'an itu akan masuk wa nurullahi la yuhda lil 'asi, kan seperti itu ya. Dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang negatif, yang bermaksiat. Ya. Jadi sampean itu, diri kita itu dipositifkan dulu auranya. Jangan sampai negatif. Gimana kalau sudah terlanjur negatif? Ya. Gimana kalau sudah terlanjur negatif? Ada caranya. Ya, ada caranya. Saya kasih tahu caranya. Sampean di asrama tuh ada kaca yang besar apa enggak? Yang bisa tampil dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau bisa bayang-bayangnya juga. Ya. Kalau bisa nih. Ya. Pernah nggak berkata, "Hei, kamu." So imah ya. Ini dari ini Anda ini ya. Ya. Pernah nggak muncul di pikiran sampean semuanya itu? Ini siapa sih sebenarnya yang di kaca ini? Pernah? Pernah? Pernah apa enggak? Pernah teman-teman? Yang hidungnya pesek, jerawatan, hidup lagi gitu ya. Pernah? Maka kalau tidak pernah, nanti sampean ngaca, wajib ini, saya wajibkan. Ngaca, lihat baik-baik tuh muka. Ya, serius ini. Jangan-jangan sampean itu nggak tahu dirinya sendiri gitu ya. Kan biasanya ada itu ya. Anak-anak yang alay-alay itu kan, biasanya tanya begini kan. Kalau aku sih seperti apa sih kan gitu ya. Iya kan? Kayak apa sih aku orangnya gitu kan? Pernah? Pernah. Nah, itu orang paling yang dari bala yang gitu ya. Masa dirinya nggak tahu dirinya. Maka kata Sayyidina Ali ya, dalam sebuah asar itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu dirinya, tahu Tuhannya. Ya, tapi tidak usah terlalu panjang ke situ. Silakan sampean ngambil kaca ya, yang bisa menampilkan seluruh badan. Tanya, "Hei, kalau siapa namanya? Antum siapa namanya?" Gak apa-apa ya? Andi ya? Oke. Hai Andi. Andin. Hai Adin gitu. Sambil bilang. Jangan cuma yang gitu ya. Bilang gitu ya. Hai Adin. Mau jadi apa kamu? Ya. Sudah berapa juz yang kau hafal? Sudah berapa juz yang kau murojaah? Gitu ya. Mau malas kamu? Ingat orang tuamu. Gitu. Ingat orang-orang tuamu, orang-orang yang sudah berjuang untuk kamu sekolah di UIN. Ingat bapak-bapakmu gitu. Kalau bapaknya dua, berarti kan bapak-bapak. Ingat ibumu gitu ya. Jadi bilang seperti itu teman-teman. Masih mau malaskah kamu? Ya. Bilang aja, pandangi itu, muka itu ya. Sampai engkau merasa apa ya, semangat itu muncul. Sebelum semangat itu muncul, jangan sampai apa ya? Jangan sampai berhenti. Ngomong terus wes ke kaca itu. Wes dibilangin, ini baru masuk ATK sudah hang. Enggak ngurus gitu ya. Pokoknya bilang aja. Masih mau malaskah kamu gitu? Mau ngapain saja? Main game gitu ya. Enggak belajar. Ngedet dan lain sebagainya ya. Kan biasa kan ya. Gedung B gitu ya. Jadi bilang gitu teman-teman. Sampai nanti muncul semangat. Saya yakin pasti ada semangat. Pasti ada semangat. Dan benar-benar gitu ya, benar-benar.
Kalau sampean malu, banyak temen gitu ya malu ya di kamar gitu ya. Ambil kaca taruh kamar mandi. Kalau dulu saya gitu. Ya, saya ini dulu praktekkan ketika mondok. Saya pandang ya, udah miskin kamu gitu ya. Yang jelek-jelek gak apa-apa, udah miskin, jelek gitu ya, dan lain sebagainya lah. Masih mau malas, mau jadi apa? Tanda tanya besar, mau jadi apa nanti? Gimana pengorbanan orang tuamu gitu? Gimana pengorbanan bapakmu, ibumu gimana? Jadi sampai jiwa semangat itu muncul teman-teman. Nah, ketika sudah jiwa semangat muncul itu rasakan, getarannya rasakan. Jadi yang sampean itu jangan cinta tok yang dirasakan getarannya gitu ya. Semangat itu ada getarannya dan jauh lebih nikmat daripada cinta. Iya. Karena cinta itu menurut teori cinta, ya. Jadi saya juga ahli percintaan. Ya. Menurut teori cinta, di dalamnya cinta itu ada nafsu. Ya. Dan nafsu itu sifatnya progresif, jadi selalu meningkat gitu. Awalnya telepon-teleponan, kan gitu kan? Ya kan, ya mas ya. Ya senyum. Ya awalnya kan telepon-teleponan, habis itu ketemuan, habis itu itu namanya progresif dan itu ada di cinta. Beda dengan sayang. Kalau sayang tak ada nafsu. Kalau ke ibu cinta apa sayang? Sayang, ya kan? Kalau ke ayah, bapak cinta apa sayang? Maka sebenarnya posisinya sayang lebih tinggi daripada cinta. Maka sayangilah, jangan cintailah gitu. Paham? Cintailah. Masa nggak paham? Nah, paham ya. Kayaknya nggak makan ini ya, anak-anak ini ya. Sudah makan atau belum? Mahasiswa harusnya nggak usah makan, tetap semangat gitu ya. Nah, jadi ini teman-teman ya. Jadi sampean harus sadar diri, tahu diri dulu ya, tahu dirinya sendiri. Supaya kalau sudah tahu kelemahannya apa, kelebihannya apa, kita fokus sama kelebihannya, gitu ya. Kalau nanti kan saya kan ini hanya materi manajemen gitu ya, manajemen tahfidz. Nanti mungkin metodenya ke ustadz yang setelahnya saya. Nanti kita kan punya kecenderungan tuh, otak kanan atau otak kiri kan gitu. Jadi setiap orang itu ada kecenderungan otak kanan, otak kiri atau nggak punya otak. Jangan sampean yang nggak punya otak. Kalau saya sudah tes, saya cenderungan otak kanan. Otak kanan tuh begini tipenya. Biasanya dia suka gambar-gambar, ya, daripada angka-angka. Ya. Biasanya dia suka nyuruh daripada disuruh. Itu otak kanan tuh. Tapi ketika disuruh nggak bisa ngerjakan gitu biasanya. Otak kanan tuh. Kalau otak kiri biasanya dia lebih cenderung ke angka-angka. Jadi numerik, suka matematika, ya, suka akuntansi. Makanya sampean kalau pengen cari istri itu cari istri yang otak kiri. Biasanya, mas rokok sekian, pengeluaran sekian. Total sekian gitu. Biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Itu otak kiri. Ya. Jadi harus tahu. Kalau sudah tahu nanti metodenya itu pilih metode yang otak kanan. Jangan fokus sama yang otak kiri. Kecapean sampean nanti. Kan banyak itu metode otak kanan, nanti mungkin akan disampaikan sama materi selanjutnya ya. Cuman saya sekarang fokus sama ini, memanage diri, merubah diri untuk menjadi lebih greget dalam menghafal Quran gitu ya. Next, sudah paham yang ini? Yang kaca ini ya. Jadi nanti saya harapkan teman, kalau malas itu bisa dipakai. Jadi kalau saya malas tuh kan biasanya ada kan fase-fase jenuh dalam menghafal Al-Quran. Itu pasti itu jenuh, 30 juz dia hafal, ya kan? Pasti jenuh. Nah, ketika jenuh tuh pakai terapi kaca ini, namanya terapi kaca. Jadi ambil kaca, terus bicara sendiri gitu, sama dirinya sampean sendiri. Gitu. Kalau bisa pandangi gitu, sampai sampean hafal wajah sampean sendiri. Jangan-jangan sampean nggak tahu wajahnya sendiri gitu ya. Itu bahaya itu. Ya. Oke, next. Sekarang coba
kita kembali ke diri kita sendiri ya. Coba kita analisis diri kita sendiri nih. Lebih banyak negatifnya apa positifnya nih? Ya. Nah, coba ya. Siapa yang tidak merasa tidak mampu ngafal Quran? Oke, nilai sendiri ya. Siapa yang ada perasaan telat sudah kuliah baru ngafal? Ya. Siapa yang merasa tidak ada waktu, banyak tugas? Ya. Ngedet dan lain sebagainya, ngopi. Kerjaannya ngopi gitu ya. Nah, siapa yang merasa sulit sekali ngafal Quran? Padahal Allah, janjinya Allah, walaqad yassarna kan? Ya. Harus beriman sampean sama ayat itu. Kalau nggak beriman bahaya, kafir kan? Iya kan? Nggak beriman sama Al-Quran. Jadi harus diimani. Walaqad yassarnal Quran. Malah ditantang. Fahal mim muddakir. Ada yang berani kan gitu? Ada yang mau kan gitu? Kalau sampean beriman sama ayat itu, selesai masalah. Ngopi, ayo main game, ayo apa itu yang repot itu. Sampean bacain a'udzubillahi minasyaiton gitu, wah dibilang setan gitu. Malah di setan ya. Jadi itu yang bahaya teman-teman. Jadi kalau ngusir setan yang goib itu gampang, tapi setan ini loh, yang ini loh ya, itu yang susah. Iya kan? Kata setan itu sifat ya teman-teman ya, sifat setan itu. Jadi manusia bisa lebih syaitan daripada setan. Nah, iya kan? Ya, lebih setan daripada setan. Kalau katanya Yai Marzuki itu, setan sekarang itu sudah pensiun semua, udah nggak goda manusia lagi. Kenapa? Karena manusia itu sudah syaitan daripada setan gitu. Asyaddu syaiton gitu ya. Nah iya, memang seperti itu kan. Kalau setan mungkin bunuh selesai. Kalau manusia enggak, mutilasi. Kepalanya, ininya. Waduh, luar biasa ini ya. Kalau setan cuma ngambil satu koper emas lah. Kalau manusia satu gunung, pindah gunung lagi gitu ya. Jadi kalau cuma gunungnya satu, itu enggak maunya dua gitu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, siapa yang masih merasa malas ngafal? Hah? Malas? Malas ini memang dinamika dalam pasti merasakan malas. Cuman ketika malas itu datang, cuman satu solusinya. Apa? Maksakan diri. Nggak ada lagi, mau baca Quran ya malas gitu ya, mau sholat ya malas, doa ya malas, paksakan diri itu. Itu cuma satu obatnya kalau malas. Jadi paksakan diri supaya menghafal. Ketika menghafal biasanya enak, nyaman kan, menikmati kan hafalan itu kan. Nah, siapa yang tidak bisa fokus, pikirannya kemana-mana? Hah? Oh sampean pernah nggak melihat Quran itu malah wajah dia yang menari-nari di ayat-ayat itu ya? Si dia ya kan biasa kan. Ya pernah. Ini gimana mau fokus? Ya nggak mungkin ya. Dia dulu adanya si Al-Quran. Al-Quran itu istri pertama ya. Diapain istri itu? Dipeluk. Ya, dipeluk kan? Diingat. Terus disayang. Semuanya sayang. Sampai bawah. Ya. Diingat intinya teman-teman. Biar hafalan tuh lengket, diingat. Jangan sampai sampean itu membuat Al-Quran cemburu. Nah, karena Al-Quran itu kalau sudah cemburu itu lebih sensitif dari perempuan yang lagi haid, sedang nifas,
lagi ngeluarin anak gitu ya. Pernah nggak lagi haid gitu ya, nifas jadi sensitif banget itu, kayak induk ayam gitu ya, kalau baru lahir anaknya itu netas telurnya, coba sampean ganggu gitu langsung terus ya kan, jangan macam-macam sama perempuan ketika lagi haid, dimakan nanti. Iya, dan Al-Quran itu teman-teman lebih sensitif daripada itu. Sampean lupa, Al-Quran akan menjauh gitu ya. Sampean tidak ingat, Al-Quran juga akan menjauh. Jadi harusnya memang itu, mau makan ingat Al-Quran, mau minum ingat Al-Quran, nah, mau tidur ingat Al-Quran, ingat tok wis, gak apa-apa, yang penting diingat gitu ya. Jadi Al-Quran itu memang harus kita cintai memang, dan sayangi gitu ya, supaya nanti Al-Quran ada feedback ya, ada timbal balik, Al-Quran juga akan mencintai dan menyayangi kita gitu ya teman-teman. Ada yang merasa tidak fokus, mungkin ada, tidak bisa baca, susah meroja. Nah, jadi dari instrumen ini silakan sampean nilai lebih banyak iyahnya atau lebih banyak tidaknya. Berarti kalau lebih banyak iyanya, berarti sampean itu kondisinya sekarang mentalnya masih negatif ya, mentalnya masih banyak negatif, perlu brainwash, cuci otak supaya nanti ya jadi positif. Cek jadi sampean silakan nilai sendiri ya. Allah kita akan ini. Nah, ini ada langkah menghilangkan itu semuanya. Ya, ada langkah-langkahnya. Jadi siapkan diri Anda gitu ya. Kita akan belajar langkah-langkahnya ya. Namanya craft. Saya singkat dengan craft ya. Yang pertama, ketika ada respon negatif yang masuk ke otak, apapun respon itu, contoh ya, tidak mampu gitu, tidak bisa, susah, sulit, gak ada waktu, itu masuk ke otak, kan masuk dulu itu, gak mungkin langsung ke alam bawah sadar kan, enggak, itu masuk dulu ke otak, gitu teman-teman. Nah, ketika ada respon seperti itu dari luar, maka tugas Anda yang pertama cancel, enggak, itu langsung, paham ya? Jadi ketika ada malas gitu, susah, enggak susah. Iya kan enggak susah kan? Kata Allah kan enggak susah. Iya kan? Kan tidak susah kan? Maka perasaan itu hilangkan dulu, cancel. Enggak. Nah, ketika sudah di-cancel, kan tidak masuk tuh ke alam bawah sadar. Habis ini saya tes alam bawah sadar sampean semuanya. Ini banyak yang sadar apa enggak sadar gitu ya. Habis ini kita tes ya. Cancel. Terus replace ya. Yang kedua, jadi kalau responnya kan susah gitu, tidak. Nah, ketika bilang tidak, maka replace, maksudnya gampang, berarti gitu. Kebalikannya. Gampang gitu. Gampang, tidak, gampang. Gampang gitu. Setelah itu repetition, diulang-ulang. Jangan cuma sekali. Gampang, mudah, kata Allah itu mudah gitu. Kata Allah mudah. Kenapa saya bilang susah? Mudah kata Allah. Iya kan? Ya teman-teman ya. Kan Allah sendiri yang berjanji dalam Al-Quran, berucap gitu ya, berfirman dalam Al-Quran. Nah, setelah itu ketika sudah bilang mudah gitu, mudah, fokus, langsung fokus ambil Quran, konsentrasi. Ya ketika ada ayat tuh yang susah gitu, langsung fokus, selesai masalah itu. Ketika sampean fokus, yang awalnya nggak hafal langsung jadi hafal. Saya berani taruhan. Iya. Kenapa itu susah? Karena kita belum fokus 100%. Kalau sampean sudah fokus 100%, maka itu akan mudah. Ya. Pernah dengar pasti mahasiswa pasti tahu ini, the power of kepepet. Pernah kan? Apalagi sistem kebut semalam gitu ya.
tugas nih besok nih. Ya, kalau nggak dikumpulkan nggak lulus gitu. Kira-kira gimana respon sampean? Wah, semua otaknya dikeluarkan gitu ya. Iya kan? Semua tenaga dicurahkan kan? Itu namanya the power of kepepet. Iya. Ada juga penelitian, coba ya, saya taruh di sini anjing galak gitu ya. Saya taruhlah perempuan yang paling lemes gitu. Yang kira-kira kalau lompat ke sana itu nggak bisa. Saya campurkan sama anjing galak rabies lagi gitu. Kira-kira gimana responnya? Kayak gitu aja. Pasti bisa lompat. Yang awalnya nggak bisa lompat, pasti bisa lompat. Itu namanya the power of kepepet. Jadi kalau sampean sudah fokus 100% selesai masalah. Nah, enggak serius ini. Kalau nggak percaya silahkan buktikan. Besok nikah gitu ya. Sampean sekarang nggak hafal ijab kabul. Pasti gitu kan. Nah, kan gitu. Pasti lu belajar ya. Nah, itu ketika sudah keluar itu semuanya teman-teman, maka fungsi otak itu semuanya akan berfungsi maksimal. Akhirnya yang awalnya tidak mampu, dia akan mental blocknya itu hancur, jadi mampu. Cobalah rasakan seperti itu. Dulu saya ketika mondok itu, kalau nggak nyampe target nggak boleh pulang. Kalau nggak bisa baca gitu targetnya, sekali duduk biasanya kan 10 gitu ya, 5 juz gitu ya. Kalau nggak bisa baca nggak boleh pulang. Maka teman-teman itu yang awalnya nggak nyampe target, duduk fokus gitu, alhamdulillah gara-gara nggak boleh pulang jadi boleh pulang. Jadi semua kemampuannya akan keluar. Jadi silakan posisikan diri Anda memang the power of kepepet itu. Makanya kan SKS itu kan sistem kebut semalam itu kan banyak yang selesai kan. Udah 3 bulan nggak digarap gitu kan ya, atau 2 minggu, 3 minggu nggak digarap. Bahkan dari awal kuliah dia kan presentasinya terakhiran tuh, ya sampai terakhir semester belum digarap-garap. Tapi ketika sudah deadline besok, gitu ya, semua harus dikeluarkan, ya kan? Google sini, Google sana, Kopas sini, Kopas sini kan ya, ya dan lain sebagainya itu kan ya. Pokoknya gimana caranya selesai. Tapi kan pada akhirnya endingnya kan selesai. Bagaimanapun itu caranya. Jadi seperti itu. Jadi tugas yang baik itu bukan tugas yang wah, tapi tugas yang selesai. Jadi skripsi yang baik itu bukan skripsi yang wah judulnya, tapi yang selesai tepat waktu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ketika sudah fokus ya sudah fokus gitu. Fokuskan pikiran Anda ke Al-Quran tok gitu. Yang lain lupakan dulu. Selesai itu selesai. Maka ketika sudah fokus ini, maka akan berlaku tuh walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Karena sampean yakin bisa, terus tenaganya dikeluarkan semuanya, maka pasti bisa. Dan lakukan itu secara berulang, terus seperti itu. Paham tuh? Ya. Oke. Masuk ya? Oh, alhamdulillah. Cerdas. Nah, ini poinnya. Jadi kalau sampean sudah yakin bisa, pasti bisa dan wajib bisa. Yakin sukses, wajib sukses, ya, dan pasti sukses. Nah itu memang sudah hukum alam itu. Yakin gagal, pasti gagal. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ana indadhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Kan seperti itu. Jadi Allah itu berfirman dalam hadis qudsi, ana indadhanni abdi bi. Saya ini kata Allah tergantung perasaan hambaku. Nah, perlu digaris bawah ini. Tergantung perasaan hambaku. Kalau hambaku berkata perasaannya sukses, maka pasti sukses. Ya. Kalau perasaan hambaku bilang bisa, pasti bisa. Kalau gagal ya pasti gagal, kan seperti itu. Ana indadhanni abdi bi, aku tergantung perasaan hambaku. Kalau hambaku bilang senang ya senang. Kalau susah ya susah. Jadi pada intinya itu kembali ke ini pemikiran kita sendiri, mindset kita sendiri. Jadi kalau sampean bilang susah ngafal Quran, ya sudah susah. Tapi kalau sampean bilang mudah. Allah sendiri yang bilangkan dalam Al-Quran, waqad yassarnal Quran lidzikri fahal mim mudzakir. Walladzina jahadu fina, banyaklah
Banyak ayat-ayat tentang itu ya. Jadi teman-teman, rubah mindset kita yang awalnya bilang, aduh susah ini dan lain sebagainya lah, macam-macam kan. Setan itu semuanya itu. Buang, sensel, langsung balik menjadi aura yang positif gitu ya. Seperti itu. Nah ini hadisnya. Ya. Ana intaddanni abdi bi. Saya tergantung perasaan hambaku. Beriman enggak sama hadis ini? Kan kita kan harus ada dua kan? Nah, kalau enggak Al-Quran sunnah kan ya? Sebelum yang lainnya kan seperti itu. Ini kan hadis nih. Dan kedudukannya adalah hadis qudsi. Allah sendiri yang berfirman. Ya. Ini ana intaddanni abdi bi. Saya tergantung perasaan hambaku. Gitu teman-teman. Jadi kalau ngafal Quran sampean mulai mudah, bismillah ya Allah, mudah ya Allah, engkau sendiri yang bilang. Kalau nanti sampean menemukan kesulitan, ingat ya, itu cobaan. Jangan patah semangat, terus gitu. Sudah cobaan kan memang harus dicoba. Ya. Hasiban nas ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, jangan sekali-kali bilang beriman kepadaku kecuali aku uji kan. Ujian itu pasti ada teman-teman. Dan kalau sampean yakin kepada Allah, selesai ujian itu. Susah ujian, malas ya ujian itu. Cepat selesaikan itu, biar cepat naik tangga gitu ya. Kalau di tangga ketiga ada ujian malas, sampean lama nggak naik-naik gitu ya. Sampean malas terus itu. Cepat selesaikan ujian malas itu, nanti ke tangga keempat akan nemu ujian yang baru gitu loh. Ya, cepat selesaikan ujiannya. Nah, jadi yang awalnya kita bilang tidak bisa jadi bisa. I can. Saya bisa. Nah, jadi saya bisa. Nah, ini yang kedua nih. Yakin Allah mudahkan? Pasti dimudahkan. Yakin apa enggak Allah mudahkan? Yakin, oke ya, yakin. Pasti Allah mudahkan. Walaqad yassarna al-Qur'an lidzikri wal mudzakir. Nah, ini. Saya akan bahas di sini. Yakin mampu menghadapi ujian. Ya nanti kan kita pasti diuji nih satu-satu kan. Dan berbeda-beda mungkin ujiannya gitu ya. Nah, berbeda-beda ujiannya. Tapi kalau kita yakin pasti dikuatkan oleh Allah gitu ya. Jadi semuanya itu kita libatkan Allah teman-teman. Gak boleh kita gak melibatkan Allah dalam urusan ini. Semuanya harus dilibatkan Allah. Dikit-dikit ya Allah, dikit-dikit ya Allah, ya Allah gitu. Ngadu kepada Allah, ya Allah susah ini ya Allah, ya Allah sulit ini, ya Allah malas ini, beri kami kekuatan ya Allah, supaya kami cepat selesai dalam menghafalkan kalammu. Bukankah Allah sendiri, engkau sendiri yang bilang akan dijaga Quran ini melalui kami para penghafal Al-Quran. Maka ya Allah mudahkan untuk menghafalkan ini. Jadi yakin, pasti bisa menghadapi ujian. Pasti kan? Ya kan? Jadi Allah itu tidak akan menguji hambanya, ya kan ya? Dengan mungkin melebihi batas kemampuannya, enggak. Pastikan di bawahnya, pasti mampu kan? Cuman kita lah sendiri yang kadang-kadang masih lama menghadapi ujian itu. Jadi ketika ujian datang langsung selesaikan biar naik tingkatan gitu teman-teman. Jadi kalau sudah naik tingkatan, ujian datang lagi, hadapi lagi, naik tingkatan gitu sampai kita benar-benar menjadi hamalatul Quran. Apa? Hafadhatul Quran, ma'nan, lafdhan wa amalan kan gitu ya. Lafdhan, ma'nan wa amalan. Sampai ke tingkatan itu nanti. Jadi memang ada fase-fase ujian yang memang harus kita dan wajib kita lewati. Orang ujian SD saja kan kelas 1 ada ujian, naik kelas 2 kan diuji dulu tuh. Ketika lulus ujian naik kelas 2, enggak lulus ya tetap di kelas 1. Kan seperti itu. Ya seperti itulah kasarannya. Kalau kita selesai ujian yang ini, nanti akan naik lagi tingkatan. Maka kesimpulannya adalah hadapi ujian itu dan mintalah pertolongan kepada Allah supaya nanti ujian itu cepat kita selesaikan dengan mumtaz gitu. Oke. Nah, kita sekarang main alam sadar dan alam bawah sadar. Ini kita ke mindset. Saya akan tes, sampean ini sebenarnya sadar apa nggak sadar? Ya kita tes habis ini. Alam sadar versus alam bawah sadar. Nanti ini penting untuk memindset, untuk merimain pemikiran kita.
Dalam teori psikoanalisa, itu teorinya Sigmund Freud ya. Mungkin yang jurusan psikologi paham nih. Yang matinya bunuh diri itu. Ya, ini mencetuskan teori ini, tapi benar ini. Ya. Jadi conscious mind itu, alam sadar itu cuma 12% dampaknya ke kehidupan kita itu. Sedangkan alam bawah sadar itu 88%. Berarti ya kesimpulannya, setiap harinya kita itu banyak dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Saya ulangi lagi, setiap harinya kita itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Oke. Jadi gambar apa ini? Yang ini. Tahu P-spot? Ya, yang nggak tahu mungkin orang desa, paham saya. Ya. Ya. Ini P-spot ini ya. Ini P-spot. Tahu ya? Ini tahu? Kalau ini ya tahu lah. Kan kita orang desa semuanya, nggak ada WC duduk kan? Ya, ini WC ya, kloset lah ya, kloset WC itu. Sekarang coba bayangkan nih, saya minta sampean sendiri membayangkan yang ini aja lah, satu aja, kloset WC. Coba bayangkan, ya enak apa enggak kalau kebayangkan? Enak? Ya, oke lah, sudah dibayangkan? Oke, sudah ya. Sekarang saya akan ambil nih kloset ya dari pabriknya baru Ryan ya. Saya tes pakai mikroskop apa itu ya. Pokoknya itulah, nggak ada kuman satupun di kloset itu, bersih suci. Ya, bersih suci. Terus bolongannya ini saya tutup pakai semen lah ya. Yang bersih sudah dibersihkan, disucikan juga. Terus saya tuang teh terbaik, kopi terbaik dari Arab mungkin gitu ya. Mungkin apa, kopi luwak gitu ya. Atau kopi manusia lah ya, yang keluar dari manusia ya. Kopi luwak, kopi terbaik termahal lah ya. Sudah dicek ini suci, semuanya suci bersih, baru datang dari pabrik, ditutup pakai yang suci juga, yang bersih juga, dituang dengan teh terbaik atau makanan terbaik lah. Terus saya suruh minum ke sampean, mau? Hah? Kenapa nggak mau? Mau, ada yang mau? Nanti saya ambilkan sungguhan. Ya, mau ya? Oke. Ada yang mau, ada yang nggak mau. Tapi rata-rata nggak mau. Kenapa? Karena alam bawah sadar kita merespon selama ini jijik. Padahal kan kalau kita sadar ini kan bersih. Iya kan, tehnya terbaik kan. Tetapi kenapa respon alam bawah sadar kita bilang jijik pak, kita nggak mau? Nah itu bukti kalau kita memang dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Kira-kira cinta itu alam bawah sadar apa nggak sadar? Alam bawah sadar kan. Kadang-kadang kan orangnya udah monyong gitu ya. Mohon maaf ya. Gitu ya. Udah hitam dekil, gak pernah mandi. Sejak Nabi Adam TK itu gak pernah mandi dan lain sebagainya. Kita masih cinta. Itu yang main apa? Alam bawah sadar. Kalau alam sadarnya ini kok
Memang di Amerika ada pocong? Kan nggak ada kan? Kan nggak ada, itu setan itu cuma. Nggak ada pocong. Kalau pocong ada di Amerika ya sama orang-orang Amerika ya malah dikoleksi. Tes kesadaran. Kira-kira cantik apa enggak ya? Saya nyari yang jilbaban nggak ada gitu ya. Jadi saya senemunya aja. Hah? Cantik ya? Hah? Cantik ya. Normalnya cantik. Padahal ketika dibalik, maka kalau lihat perempuan atau lihat laki-laki itu lihatlah akhlaknya kan gitu. Dan jangan galau teman-teman. Kalau sudah galau itu responnya sudah negatif semuanya itu. Kalau sudah galau apalagi putus cinta. Pernah ada yang putus cinta di sini? Pernah ya? Ada yang pernah apalagi yang bondokan? Baru cinta pertama putus gitu. Wah, luar biasa itu. Ya, luar biasa. Belum pernah pacaran, ketika sudah pacaran putus gitu. Waduh, itu luar biasa ya. Nggak ada obatnya. Nggak ada. Pernah galau lah. Galau. Kan kita kan, saya nggak munafik dulu ketika satu kelas kan banyak cewek-cewek nyantik itu. Ya tertarik tapi jangan diiyakan gitu. Repot kalau sudah diiyakan. Banyak biaya yang harus kita keluarkan kan. Bensin kan gitu lah, minimal bensin. Padahal uangnya uang beasiswa. Ya nggak cukup. Jadi mikir-mikir juga waktu itu gitu ya. Apalagi yang bedaknya 1 mili gitu ya. Kalau dulu kan gak ada glowing, apalagi yang glowing gitu. Itu biasanya mahal itu modalnya. Jadi nggak punya modal untuk biaya yang seperti itu. Mending sampean kalau pengen bersih wudu gitu ya, biar glowing. Tahajud biar bercahaya gitu ya. Jadi hidup nanti ya. Jadi gitu ya teman-teman. Banyak masih. Ya. Waduh, ini dikejar waktu ini. Langsung saja kontrol emosi. Jadi emosi itu kan banyak tuh. Banyak emang nggak emosi? Ada emosi sedih, marah, bahagia, cinta, dan lain sebagainya. Sampean harus bisa ngontrol emosi. Nanti ketika sudah bisa ngontrol emosi, maka larinya akan istiqomah. Ayatnya di juz 2, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu wa huwa syarrul lakum ya. Jadi saya terjemahkan. Bisa jadi apa-apa yang sampean benci itu baik buat sampean. Tapi bisa jadi apa-apa yang sampean sukai itu buruk buat sampean. Jadi ketika cinta, maka cintailah sekedarnya. Ketika benci, bencilah sekedarnya. Maksudnya begini, ketika sampean ada emosi bahagia banget ini, menang undian gitu ya, togel 1M gitu ya, kan bahagia tuh ya. Jadi bahagia sekedarnya. Wah, nanti saya infakkan semuanya 1M buat masjid gitu ya. Gitu ya, atau buat jalan raya gitu ya. Atau sampean ketika sedih nggak dikirim gitu ya. Udah 5 tahun di di UIN nggak pernah dikirim uang sama orang tua. Nah, ketika emosi itu datang maka beremosilah sekedarnya. Sedih ya sedih biasa gitu, jangan sampai meratap sampai guru-guru gitu di lapangan itu gitu ya. Jangan sampai. Jadi emosi sekedarnya. Nanti ketika sudah bisa memanage emosi pasti akan istiqomah. Jadi ketika senang, ya senang sekedarnya. Ketika bahagia, bahagia sekedarnya. Jangan terlalu berlarut-larut gitu. Ketika sedih pun juga sedih sekedarnya. Kalau sudah bisa memanage itu, maka nanti akan keluar istiqomah. Betul? Oke, next. Ketika jenuh menghafal Quran, sampean itu harus relaksasi. Relaksasi itu bisa tidur gitu ya. Bisa menghembus nafas yang segar, bisa ke sawah-sawah. Kan kalau laki-laki kan biasanya ke sawah, ke pantai kan ya. Kalau perempuan kan tidak, nggak suka itu istri saya ke pantai itu nggak suka, sukanya ke mall. Kalau sudah ke mall perempuan kan, wah, refreshing kan? Iya istrinya refreshing, suaminya, wah tambah stres ya. Biasanya kalau perempuan kalau memang suka ke mall, silakan ke mall refreshing.
Ya, refreshing. Lihat baju mahal, yang penting dilihat aja wis. Ya kan, nggak usah dibeli. Nah, ya wis lah. Coba, lepas lagi gitu, gantung lagi gitu. Nggak usah dibeli, nggak apa-apa. Yang penting bisa relaksasi. Nggak saya anukan karena waktunya sudah mepet. Ada ini relaksasi. Sukses faktor. Jadi sukses menghafal Quran itu, ini sukses faktornya. Ada great mentor. Cari guru terbaik, teman-teman. Cari guru terbaik. Ya. Yang sekiranya kita ketika setoran itu semangat langsung tumbuh. Ngelihat saja beliau datang itu langsung semangat itu. Itu guru terbaik. Cari. Dan insya Allah di sini insya Allah sudah bersanad semuanya guru-gurunya. Jadi nggak usah khawatir sampean. Supaya bisa memotivasi diri kita. Gitu ya. Terus setelah itu grade system. Jadi ada sistem terbaik. Kapan itu? Waktu terbaik untuk ngafal Quran. Kapan kira-kira? Setelah bangun tidur. Biasanya kan ya. Tapi tidurnya harus nyenyak. Kalau tidurnya nggak nyenyak, nggak mungkin di sini waktu terbaik setelah subuh itu. Contoh ya, tidur jam 3, bangun jam 4. Ya kan? Wa ja'alnal laila wa ja'alnan nahara. Kami ciptakan malam untuk berselimut, libasa kan? Atau tidur. Jangan dibalik. Wa ja'alnan nahara libasa. Dari pagi sampai sore tidur. Jangan dibalik. Ya. Jadi ketika tidur usahakan tidur senyenyak-nyenyaknya teman-teman. Kalau bisa ngorok nggak apa-apa. Gitu nggak apa-apa. Yang penting nanti ketika bangun sampean memang benar-benar fresh, seger. Nah, otak sudah bisa dipakai untuk ngafal. Itu waktu terbaik insya Allah. Setelah itu biasanya waktu terbaik juga setelah kedua asar kan gitu ya. Atau pagi jam 9. Atau asar, atau maghrib. Silakanlah cari waktu terbaik sampean dan tentukan waktu terbaik sampean kapan wajib ngafal. Dan harus istiqomah. Ya, jangan sampai nggak istiqomah. Nah, setelah itu cari tempat terbaik. Ya, kira-kira di mana tempat terbaik? Nggak mungkin di hammam kan? Iya kan? Kasihan jin-jin yang di sana itu. Aduh, di sini nggak di kamar, nggak di kasur ngaji, di kamar mandi juga ngaji. Kasihan juga kan? Kepanasan saya ini kan gitu. Kasihan ya. Kira-kira di mana tempat terbaik? Cari. Kalaupun sampean bisa ngafal di sawah langsung 1 juz selesai gitu, silakan ke sawah. Dan nggak usah pulang-pulang. Bikin tenda di sana, nggak apa-apa. Yang penting 30 hari selesai, 30 juz kan gitu. Kalaupun waktu tempat itu terbaik di masjid, maka di masjid. Di musola silakan di musola. Cari tempat yang memang sampean membuat nyaman. Ada orang cara belajarnya suka keramaian, dia ke pasar sambil ngafal. Ada yang suka nggak mau bising sedikit pun, gitu ya. Maka di masjid di pojokan. Jadi sebenarnya di pojok-pojok itu banyak dedemit. Nah, yang kesakitan itu gara-gara sampean. Ya. Itu tempat terbaik. Silakan tentukan ya tempat terbaiknya di mana. Terus metode terbaik. Cari itu metode terbaik seperti apa yang sampean itu. Biasanya kan ada tes otak kanan, otak kiri gitu ya. Atau otak tengah. Nah, silakan dites nanti mungkin dijelaskan sama materi selanjutnya. Karena kenapa? Method is more important than the subject. Jadi metode itu lebih penting memang daripada pelajaran itu sendiri, teman-teman. Jadi metode menghafal itu memang lebih penting. But the most important thing is gurunya. Yang paling penting dari semuanya itu ya gurunya. Kalau guru sudah bisa memotivasi sampean, selesai sampean. Hafal cepat pasti. Kalau sudah guru nggak disiplin, nggak bisa ngasih contoh, nggak bisa memotivasi, ya sampean lambat ya. Saya percepat mas ya. Ini yang ini. Sama nanti akan saya tampilkan video satu aja ya. Saya tampilkan video satu. Kira-kira sampean mampu menghafal berapa sufhah atau berapa halaman saat ini? Kira-kira dalam 1 hari lah. 1 halaman, oke lah ya. Oke lah, kita target 1 halaman. Berarti kita di posisi 1 kaca. Target 1 hari 1
kaca. Mampu apa enggak? Ini mudah ini, sangat mampu ini. Saya dulu pernah ngetes tuh anak-anak yang tahfidz di pondok itu. Saya tes satu-satu. Saya waktu itu relaksasi dulu otaknya, konsentrasi, saya tenangkan semuanya, pikirannya, semuanya, hatinya saya tenangkan. Setelah itu saya suruh ngafal ayat yang belum pernah dihafal. Satu baris itu mereka bisa paling cepat itu 20 detik, masih ingat saya. Satu baris itu 20 detik. Bayangkan. Berarti kalau satu halaman berapa tuh? Gak nyampe 7 menit, 7,5 menit lah, sama gabungnya lah, anggaplah setengah jam, atau sama main-mainnya lah ya, 1 jam lah. Jadi sampean hanya meluangkan waktu 1 jam untuk mendapatkan satu kaca dalam satu hari itu gampang, mudah. Loh, serius ini. Loh, kalau nggak percaya silahkan buktikan, asalkan kondisi Anda itu ya nggak galau, nggak capek, nggak semuanya dalam kondisi fit semuanya. Gampang ini, serius ini saya, nggak serius. Enggak serius ini. Serius. Ya. Maka mudah teman-teman. Tapi nyeting otaknya jangan di satu halaman, karena satu halaman itu sudah mampu. Setting di satu lembar. Gitu ya. Settingnya itu satu lembar, jangan satu halaman. Satu halaman sudah mampu. Nyeting otak di satu lembar, ada tantangan di situ, ada challenge. Ada usaha, semangat. Kalau sampean mampunya satu lembar, jangan setting otak di satu lembar, santai sampean. Setting di 2 lembar setengah. Jadi cita-cita itu taruh setinggi langit, gitu ya. Nggak nyampe setinggi langit, mungkin jatuhnya ke awan. Nggak nyampe ke awan, mungkin pohon yang tinggi. Nggak nyampe pohon yang tinggi, mungkin di atas genteng, gitu ya. Kan seperti itu. Jadi pasang otak itu kita manage di mungkin 5 lembar sehari. Nggak bisa 5 lembar, mungkin 2 lembar setengah. Tapi kalau sampean sudah masang di sini 1 lembar, 1 halaman, selesai. Nggak bisa selesai, nggak hafal sama sekali. Nggak ada usaha di situ. Gitu ya. Jadi nyeting otak itu ada usaha yang mana kita bisa tingkatkan kemampuan itu. Dan itu nanti biasanya kalau ini kan hafal Quran itu kan biasanya kan tiap harinya kan biasanya otak tambah cerdas, tambah bisa kan, seperti itu. Iya kan? Yang awalnya cuma 1 ayat sekarang bisa 3 ayat. Yang awalnya 1/2 halaman sekarang bisa 1 halaman. Yang awalnya 1 halaman sekarang bisa 1 lembar. Kan seperti itu. Biasanya di kelipatan 5. Biasanya kalau yang 1 sampai 5 itu 1 halaman biasanya. Kalau kelipatan 10 dia sudah bisa 1 lembar. Kalau yang 15 biasanya 2 lembar setengah dia mampu otaknya. Karena sudah terbiasa. Iya, memang seperti itu. Sebentar mas ya. Saya kayak dikejar-kejar ini. Takut saya. Nah, naikkan level berikutnya. Ya, dinaikkan. Dinaikkan terus pembiasaan. Pembiasaan 1-2 minggu. Jadi 1-2 minggu dibiasakan. Kalau sudah terbiasa naikkan lagi pelan-pelan gitu ya. Naikkan. Jadi nanti pasti tambah lancar tuh otak itu dan seterusnya ya. Jika kemampuan Anda per hari maksimal menghafal 2 halaman, maka target Anda adalah minimal 3 halaman. Jangan pasang target yang bisa kok dipasang gitu. Biar ada tantangan otak itu. Ya, break your limits. Jadi terus gitu ya. Dan kalau fokus, insya Allah nanti coba putarkan yang self limitation. Coba putarkan. Coba kita lihat ini ya. Lihat video ini. Sebenarnya kita itu bisa, cuman nggak keluar gitu loh ya. Kemampuannya nggak keluar. Coba lihat video ini. Habis ini saya tutup. Selesai nih habisnya. Bisa? Self limitation. Yang ini. Ini mungkin cuma 3 menit. Self limitation. Coba tampilkan.
Ya bahasa planet cek bisa bang kalau tadi bang sudah biar maksimal kan.